Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel yang selalu bahas alur cerita. Oke, dan kita bakal ngebahas manhwa yang berjudul Rabbit of the Urban Made Immortal. Tapi sebelum itu ada baiknya bagi kalian yang baru join di video ini dan belum like, komen, dan juga subscribe. Gue saranin untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan untuk kalian yang sudah, gue mengucapin terima kasih sebaik-baiknya. Oke lah, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sini, di tempat dunia yang berbeda, ya seperti tempat dewa. Jadi dia itu seorang kaisar yang sedang sekarat. Dia itu bernama Kaisar Roshin Swan. Di kondisi yang sekarat ini, dia berpikir kalau kondisinya itu semakin memburuk dan sepertinya dia akan dijunjung tanduk dan dia akan mati. Dan terlihat sebuah cahaya dan dia yang melihatnya. Dia langsung berkata kalau ini iya sudah waktunya. Tapi sebelum dia mati dia ingin mencoba sesuatu. Dia langsung berkata, aku berharap aku akan terlahir kembali. Dan walaupun aku belum tahu dunia lain itu seperti apa, ya aku ingin mencoba ya untuk bereinkarnasi ke tempat itu. Tiba di sebuah kota, di sini, iya di akademi guru ini yang mengajari. Dia berkata kalau ini sebuah kisah dari sebuah dinasti. Dan yang dia ceritakan ini, dia jelaskan kepada anak muridnya. Ini penulisnya bernama Huang Chao. Dan di antara murid laki-laki, dia yang berpikir, aku di mana ya? Ini tempat apa? Dan aku tidak tahu ini di mana sih? Aku rasa aku sekarang sudah bereinkarnasi. Dan benar, dia telah bereinkarnasi. Dia, si Kaisar Shinsuan ini, dia berpikir kalau awalnya dia berharap terlahir kembali menjadi dewa. Namun, dia berakhir di tubuh yang dia tidak tahu ini siapa. Seorang perempuan yang langsung mendekat, dia berkata kalau Shinsuan, Shinsuan, namanya itu seperti namaku ya, di dunia Kaisar Roh. Dia itu wanita cantik, seorang bunga sekolah yang bernama Mu Xiu'er. Dia langsung berkata, Shinsuan, ayo keluar, sambil berbisik. Tapi mereka, laki-laki di kelas ini, yang melihat dia didekati oleh bunga sekolah, mereka merasa sangat iri. Mereka langsung berkata, Shinsuan itu benar-benar sampah. Dia berhasil mendapatkan bunga sekolah, iya, Mu Xiu'er. Sangat beruntung ya. Dia mendapatkan seorang idola sekolah loh. Dan Shinsuan langsung mendekatkan, dia berkata kalau ya ada apa? Lah, besok kan aku mengadakan pesta ulang tahun jam 8 malam. Kau jangan lupa datang lah. Ya baiklah, aku akan usahakan ya. Muar ini berpikir ya, melihat Shinsuan. Aku merasa kalau sifatnya itu sedikit dingin ya. Dia itu kenapa ya, sedikit aneh hari ini. Setelah mereka pergi dari kelas Suan, dan si Besti dari Muar langsung berkata, dia bertanya kan, kau ini kenapa sih mesra saja dengan Suan? Padahal ya sudah jelas kalau Wang Jinhao itu lebih baik kan daripada dia. Muar menjawabnya, ya tentu aku berpacaran dengan dia karena tidak ada pilihan lain. Dan karena ya, aku itu telah kalah taruhan dengan Xiao. Jadi, ia terpaksa aku berpacaran dengannya. Di Jumat sore, di Danau Minshin. Suan dia berada di sini, sedang ia melakukan sebuah kultivasi. Ki spiritual yang ada di sini cukup lumayan banyak sih, meskipun ya hanya sedikit. Tetapi untuk berkultivasi ke tahap awal untuk membangun pondasi, ya lumayan lah. Dia di sini sedang berkultivasi, dia sedang membangun pondasi, dan itu sebuah teknik yang bernama Secret Art Eternal Evergreen. Kultivasi dibagi menjadi 8 ranah: Key Foundation atau ya awalan pondasi, Golden Core, Spirit Transformation, dan Sensol, Void Retron, Diffusion, Great Ascension, Transcending, dan Tribulation. Setiap ranah itu terbagi menjadi 3 bagian kan. Di antara ranah pondasi awal adalah untuk mengkonsolidasikan aura langit dan bumi serta roh ke dalam tubuh. Ini juga bisa melepaskan diri dari tekanan batin, dapat meningkatkan kehidupan hingga 300 tahun. Setelah si Suan ini telah melakukan sebuah kultivasi di sini, dia merasakan kalau di dunia sebelumnya itu kondisi metalnya agak sedikit kurang. Karena makam roh mengalami Great Tribulation hingga membuatnya sedikit terpukul, dan itu sangatlah keras loh. Tiba-tiba di depan Shinsuan ini seorang kakek-kakek dengan ajudannya. Dia langsung berkata, aku kembali ke kota sudah hampir 10 tahun. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah
danau Minshin ini kan. Sun berpikir, apa ini bumi ya? Juga ada seorang praktisi. Aku lihat orang ini sepertinya dia seorang praktisi. Tapi dia terlihat sangat lemah dan langkah kakinya itu seperti orang yang memiliki sebuah luka di dalam tubuhnya. Swan langsung mendekat ke arah si kakek ini. Dia berkata kalau, apakah kau mengalami luka dalam? Dia langsung bertanyakan kepada Swan, lah kok bisa ya? Dia mengetahuinya. Swan mendengar itu dan langsung berkata, coba aku lihat, aku ingin memeriksa denyut nadimu terlebih dahulu. Tapi ternyata itu langsung dihentikan oleh si pengawal ini. Dia langsung berkata, siapa kau ha? Dahlah, kau itu sampah, nyala. Dengan Swan yang langsung melepaskan tangannya dari genggaman pengawal ini, dia langsung terdorong mundur kan si pengawal ini. Wow, dia sangatlah kuat. Dia bukan pria yang biasa saja. Kibasan tangannya ini seperti sebuah bola besi yang sangat panas. Pengawal ini langsung merasakan kan kalau yang tadi itu luar biasa. Dan kekuatannya itu sungguh sangat panas cuy. Dan aku tidak menyangka kalau bocah kurus ini sangatlah kuat. Kakek ini langsung berkata, sepertinya kau sedang berkultivasi kan untuk meningkatkan kekuatan internal. Mendengarkan itu, Swan langsung menjawab, kau kurang beruntung. Ada beberapa kerusakan pada meridianmu itu menyebabkan sakit yang sangat menyengat. Ginjal tidak berfungsi, terakumulasi sepanjang tahun, dan melahirkan sebuah penyakit. Apa? Dia bisa diagnosa, dan ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh teman lamaku. Dia langsung memberikan tangannya, dan Swan langsung memeriksa denyut nadinya. Swan berkata menjelaskan kepada si kakek itu, aku juga akan memberimu resep lain, minumlah nanti obat itu. Aku akan membantu menyuling ramuan obat untukmu, jadi kau akan cepat sembuh dan jangan khawatir. Apakah yang kau katakan itu benar? Dia bilang apa? Aku kesembuh kan? Bahkan teman lamaku hanya bisa menunda penyakit ini dan tidak bisa menyembuhkannya. Apakah dia sedang berbohong ya? Swan berkata, kau melihatku, apakah kau tidak percaya? Tolong Xiao Yi, ambilkan kertas. Kakek ini langsung dengan gercep menyuruh pengawalnya untuk mengambilkan kertas. Tapi pengawalnya itu kekali ya, dia berkata, tuanmu, dia itu pasti berbohong. Anda tidak perlukan mempercayainya. Cepatlah, aku bilang apa, ambil kertas. Kakek ini langsung berkatakan, ya tuan muda si kakek ini. Hei, bolehkah saya tahu siapa nama tuan muda ini ya? Ya, perkenalkan, namaku Qin Swan. Qin Swan, tidak ada nama di keluarga Qin di kota Jiangxi. Lalu siapa? Coba kau ambil ini. Qin Swan langsung memberikan sebuah kertas dan dia langsung menulis resepnya. Aku sudah menaruh kontakku di atasnya. Hubungi saja aku setelah kau berhasil mendapatkan herbalnya. Dan di sebuah apartemen, dua perempuan langsung berkata, kenapa ya dia belum pulang? Kemana Qin Swan itu? Kakak, dia itu kan sudah besar, kenapa kau itu terlalu mengkhawatirkannya? Hei Yu, meskipun kau berkata begitu, tetapi Xiao Ji itu meminta aku untuk menjaga Xiao Swan loh. Jadi, Qin Swan itu dititipkan oleh kedua wanita ini, dan Qin Swan itu akhirnya telah pulang. Dengan gercep setelah sampai, Qin Swan langsung masuk ke dalam kamarnya, dia melihat sebuah foto. Ini adalah foto dan orang tuaku kan. Ayahku bernama Qin Wengde, adalah seorang yang berasal dari keluarga Jinlin Qin. Sementara ibuku bernama Shen Xinshu, adalah seorang lulusan dari siswi menengah Departemen Keuangan. Tapi di sini Qin Swan itu sangat membenci kedua orang tuanya karena sejak kecil dia telah dititipkan kepada He Hyun. Dalam waktu 3 tahun, ibu Qin Swan itu menjadi legenda karena telah mendapatkan bisnis dan pendapatan lebih dari 100 juta. Sedangkan ayah Qin Swan itu telah menjadi pemimpin mafia. Tapi itu tidak berlangsung lama setelah mereka menyinggung keluarga Chen. Ya, mereka langsung bubar dan hancur lagi. Melihat kisah itu, di sini Qin Swan langsung berkata, aku sudah bereinkarnasi ke tubuh ini kan, penghinaan ini akan ku kembalikan kepada mereka satu persatu. Dan siapapun itu musuhku, aku akan menjadi sebuah pedangnya dan akan kuhancurkan keluarga Chen itu. Di dunia ini, aku Qin Swan tidak akan ada lagi penyesalan. Keesokan paginya di sini, seperti biasa, Qin Swan itu berkultivasi tipis-tipis lah ya. Setidaknya di sini Qin Swan telah berhasil menerobos ya lapisan pertama. Setelah semuanya telah selesai di sini, ya tiba-tiba ajudan itu telah menghampiri Qin Swan di bawah apartemen ini.
Dia langsung berkata, iya, Tuan Qin seperti yang kau katakan. Kalau ramuan herbalnya itu sudah disiapkan. Dan dengan gercep mereka langsung pergi ke villa Hyuming. Setelah mereka sampai di sini, Kinso langsung berpikir, di dalam mobil tadi aku sudah menanyakan identitas Xiaoyi dan juga Molan kan. Si ajudan itu bernama Mo Yunyi, anak tunggal di sebelah keluarga Molan. Dan si kakek kemarin itu, dia ternyata adalah seorang panatua dari keluarga Mo. Dia bernama Mo Lao. Tapi nama aslinya itu Mo Zhengfeng. Dia seorang penguasa di provinsi di Linghai dan memiliki status yang tertinggi. Setelah dia masuk di sini, dia telah ditunggu oleh si panatua ini. Panatua Mo ini langsung berkata, Tuan Qin, selamat datang. Dan Qin Xuan langsung berkata kan, lalu apakah herbalnya itu sudah siap? Jika sudah siap, tolong siapkan satu kamar untukku. Karena di sini ya, Qin Xuan itu akan melakukan penyulingan terhadap herbal itu dan menjadi sebuah obat. Setelah kamar disiapkan, di sini Qin Xuan dengan gercep langsung melakukan sebuah teknik penyulingan. Itu sebuah teknik rahasia, Eternal Evergreen Move. Setelah semuanya berhasil, Qin Xuan langsung memberikan itu kan, ramuan obat yang telah dibuat oleh Qin Xuan. Si panatua Mo ini, si kakek tua ini dia tidak percaya, Tuan. Apakah Anda membutuhkan sesuatu yang lain? Dia berkata kan, kok cepat kali ya? Dan Qin Xuan menjawabnya, tidak, aku tidak memerlukan apapun. Setelah kau meminum obat ini, aku akan membantu mempercepat efek obatnya, dan kau pasti akan sembuh. Panatua Mo ini, si kakek tua ini, dia langsung berpikir, bahkan seorang master alkemi sekalipun tidak mungkin kan bisa secepat ini. Lalu apakah kau tidak percaya? Tanya dari Qin Xuan ini. Tidak, bukan begitu. Hanya saja cara yang kau lakukan itu sedikit mengejutkan. Dan di sini ya, aku tidak pernah menemukan orang seperti dirimu. Tiba-tiba di sini seorang perempuan langsung berkata, kakek, siapa dia? Aku heran ya, kenapa bisa kau itu mempercayai laki-laki asing yang tidak jelas itu? Dan di sini ramuan itu langsung diambil oleh cocongnya. Tapi si panatua langsung marah kan, Qin Lan, apa yang kau lakukan? Kau itu sangat tidak sopan ya. Si cucung ini berkata kan kalau dia itu berusaha untuk menipu kakeknya. Tapi dengan santuy, ya baiklah. Dia langsung melakukan sebuah teknik dan langsung menggertak Qin Xuan ya. Ya dengan santuy Qin Xuan masih berdiri kan, stay cool. Tapi dengan satu tangan dari Qin Xuan saja serangan itu berhasil dipatahkan. Dan dia yang terkena telapak tangan dari Qin Xuan itu berpikir ya, terasa sakit telapak tangannya. Ini sangatlah keras ya, seperti baja. Dan Qin Xuan langsung berkata, apakah ini hanya kemampuanmu saja? Sepertinya memang benar ya. Omong kosong apa kalau itu sombong kali ya. Di sini, Qin Xuan langsung menuju ke arah dada dari si wanita ini. Qin Xuan berkata kan, apakah kalian semua itu sudah percaya? Master Qin, tolong ampuni dia. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Panatua Mo langsung berpikir ya setelah melihatnya tadi. Hanya dengan satu jari sungguh mengerikan, bahkan jika itu aku tidak mungkin kan bisa menghentikannya. Di depan laki-laki ini ahli bela diri lainnya mungkin bukanlah apa-apa, dia seorang master. Dan dia langsung sadar dan dia langsung berkata kepada Qin Xuan, saya mau Qin Lan, saya akan melayani master. Ya sekarang sudah tidak apa-apa kan dan kalian semua itu sudah mempercayaiku. Dan dia di sini langsung ya meminum obat dari ramuan dari Qin Xuan. Dia merasakan kalau energi ini meluap-luap dan seperti masuk dalam tubuh si panatua Mo ini. Qin Xuan berkata kalau ya kau coba duduk di sini sebentar ya. Dan ketika si panatua itu duduk, di sini Qin Xuan langsung membantunya dengan mendorong dengan telapak tangan dari Qin Xuan dan dia merasakan ini tidak hanya menyembuhkan luka gelapku, tapi bahkan meridianku menjadi sangat besar. Setelah panatua Mo ini telah sembuh, dia langsung berkatakan, mulai sekarang jika Master Qin membutuhkan sesuatu, saya, Mo Zhangfeng ini pasti akan selalu membantu Tuan. Kau tidak perlu melakukan apapun untukku. Dan di sini Qin Xuan langsung berkata, duduklah dan jelaskan padaku tentang pembagian kultivasi dunia saat ini. Dia langsung berkata menjelaskan kepada Qin Xuan ini kalau martial arts telah makmur sejak zaman kuno. Dan tidak hanya itu, ada juga pergulatan antara Buddhisme dan Taoisme. Tepatnya itu di Cina saat ini. Seniman bela diri itu dibagi menjadi 4 ranah. Internal Strength, Internal Force, Innate, dan juga Earth Immortal. Dan setelah mendengarkan itu, di sini Qin Xuan berkata, jadi di dunia ini seperti ini ya. Saat ini kultivasiku mungkin di ranah terendah. Mungkin di dunia ini sekarang ranahku berada di internal innate.
Tapi aku di sini sedikit khawatir untuk menerobos ke tahap tengah karena kekuatan magisku yang tidak terhitung jumlahnya melebihi kekuatan magis orang lain pada umumnya. Berarti ranah It Immortal adalah ranah Golden Core kan di versi duniaku sebelumnya. Ya, setelah itu di sini langsung yakin Swan itu langsung pergi meninggalkan Panatuamo. Sekarang kalian sudah mengerti kan bahwa ada naga di perairan yang sangat dangkal. Dan ya, si naga itu adalah si anak muda yang sangatlah hebat ini. Kita harus membuatnya berada di pihak kita. Setelah di sini, Panatua ini berhasil disembuhkan dan diobati oleh Kinshan, jadi dia berinisiatif untuk memberikan bisnis perindustrian dan juga villa. Seperti biasa di Danau Minshin, Lin Xuan ini sedang berkultivasi kan, karena di sini evergreennya tuh mantap kali lah. Jadi ajudannya langsung berkata kepada Kinshan, Tuan Qin, ini adalah berkas Chu Yun Xuan dan beberapa pavilion lainnya. Ini juga diberikan kunci villa di Jinghai. Panatuamo berkata untuk diserahkan kepada kau. Ya, taruh saja di situ. Dan tolong bawa aku ya untuk melihatnya. Secara cepat, OTW kan mereka ke sana. Ini adalah Chu Yun Xuan. Ketika Kinshan telah datang, dia langsung berkata kepada si Long ini, Kakak Long, Mo Yuni datang membawa seorang pemuda. Jadi dia langsung berkata, oh, nampaknya mereka sudah datang ya. Dan bergegaslah bahwa mereka ke sini. Tidak perlu repot-repot, aku ya berada di sini. Lah, apakah kau Tuan Qin? Ternyata dia benar ya, hanyalah seorang bocah ingusan. Jadi di sini ketika dia itu menyeletukan mitos, si ajudannya langsung berkatakan tapi ditahan oleh si Qin ini. Tolong hentikan dulu ya. Jadi mereka belum tahu kan betapa hebatnya Qin Xuan ini. Jadi di sini Qin Xuan langsung berkatakan, lalu apakah kau orang yang telah mengelola tempat ini? Long langsung menjawabnya, ya memangnya kenapa? Meski aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tapi aku juga tidak tahu ya apa yang dipikirkan oleh Maulao. Sampai-sampai dia menyerahkan kepada bocah seperti dirimu itu. Qin langsung menjawabnya, kau tidak perlu menyerahkannya kepada aku. Aku hanya perlu anjing untuk mengelola industri di Jingsu ini. Si ajudan dari Long ini langsung marah kan ketika mendengarkan kalimat anjing. Dia langsung berkata, kau itu bocah ampas, berani sekali ya, kau menghina kakak Longku. Tapi, dengan satu kali pukulan itu, ia hanya ditahan oleh 5 jari dari Qin. Kau itu lemah, Bung. Dan dia langsung merasakan tangannya itu luar biasa sakit ya. Dan si Long ini langsung menunjukkan sebuah pistol yang mengarahkan kepada si Qin ini. Ajudan dari Panatuamo ini, si pengawal ini, langsung berkata kan, menuju ke arah Mo. Dia berkata, Mo Yunlong, apa yang ingin kau lakukan? Kau itu berani sekali ya, bersikap tak sopan kepada Tuan Qin. Maulao secara pribadi akan menghajarmu. Tapi lagi-lagi di sini si pengawal itu dihentikan kan oleh si Qin ini. Tolong santailah. Kau pikir sebuah pistol dapat melukaiku? Sangatlah konyol, Bung. Kau tuh cari mati ya, jawab si Long. Dan dia langsung akan menembakkan itu pistol mengarahkan ke arah Qin. Tapi pistol itu hanya dialang dengan 2 jari saja. Tidak hanya Long, di sini si pengawal itu pun bahkan kaget ketika melihatnya. Dia bahkan, buset, dia menghalangi dengan 2 jari saja. Long berpikir, dia benar-benar dapat menangkap peluru dengan tangannya saja. Kurasa dia itu monster, bukan manusia. Dia yang ketika sadar itu, ketika dia beranggapan kalau bocah ingusan itu bukan apa-apanya. Dia langsung bersujud kan, memohon maaf. Dia langsung berkata, saya, Mo Yunlong, bersedia menjadi anjing Tuan Qin. Ya, bagus. Nampaknya kau itu cepat sadar diri. Ingat yang kau katakan, kupastikan nyawamu itu akan hilang jika kau melanggarnya. Di malam hari di Villa Yunming, Qin langsung berkata kepada ajudan ini, si pengawal dari Panatuamo. Dia berkata kalau kembali, katakan kepada Maulao. 3 hari lagi, aku akan memberikannya latihan secara lengkap. Ya, baiklah. Dan seperti biasa, ketika dia sampai, dia langsung kan melakukan sebuah kultivasi. Ketika di sini Qin Xuan sedang berkultivasi, tiba-tiba langsung terhenti karena terdengar sebuah telepon, dan itu telepon dari Moer. Moer itu pacar dari Qin Xuan, dan dia berkata untuk Qin Xuan pergi jam 5 sore menemuinya di wilayah Ji Yun Xuan. Ketika telah berada di pavilion Ji Yun Xuan, dan tepat di jam 5 sore, di sini ya Qin Xuan itu telah datang ya, dan perempuan penjaga ini yang melihatnya, dia berkata kalau, lah itu kan Tuan Qin ya. Secara otomatis dia langsung menghormati Tuan Qin dan langsung membungkukkan tubuhnya. Dia berkata kalau selamat datang Tuan. Tapi di sini tiba-tiba si Pak Tua yang berada di depan Qin ini
Dia langsung pede gila ya, dia berkata kalau lah wanita itu pekerja yang sebelumnya tidak pernah bersikap seperti itu kepada tamu. Tapi kenapa dia tiba-tiba menghormati pria seperti ini ya? Aku rasa dia tahu sih kekuatan keluarga aku, makanya dia menghormati. Tapi di sini mereka para pekerja langsung berbisik kalau iya orang itu adalah Tuan Qin yang membuat saudaraku terluka parah. Rumornya telah tersebar karena mereka di sini sudah tahu ya karena Qin adalah penguasa di wilayah Juyun Xuan dan Mu'er pacar dari Qin Xuan dan dua sok ganteng ini. Mereka beranggapan kalau mereka akan mempermalukan Qin Xuan. Dan di sini Mu'er itu ingin memberitahu kepada Qin Xuan karena pacaran dengan dia kalah taruhan. Seorang perempuan yang langsung mendekat berkata kepada Qin Xuan. Dia berkata, Qin Xuan, aku dan Mu'er itu bertaruh sebelumnya dan kau itu harus kuat ya secara mental. Dengan santuy di sini Qin Xuan langsung berkata kan, iya, aku tahu kok ketidakkenalan bukankah hal yang buruk. Apakah itu benar nona ketiga dari keluarga Xiao? Lah, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Mu'er di sini, dia langsung berkata kepada mereka semua yang telah datang. Terima kasih ya semuanya karena telah datang. Seperti biasa di sini mereka langsung adu pamer kan membuka hadiahnya. Ketika Wang memberikan hadiah dan itu sangatlah mahal di sini. Itu sebuah batu giok yang warna hijau yang bernilai setidaknya ratusan ribu kan. Dia langsung kan mengkompor-kompori, dia berkata kalau, lalu bagaimana si pacar Mu'er ini? Bagaimana Qin Xuan? Apa yang kau hadiahkan untuk Mu'er? Kau kan pacarnya, pastilah hadiahnya pasti jauh lebih mahal kan? Dan di sini, Qin Xuan langsung memberikan sebuah kertas, dan mereka langsung menertawakan kan? Haha, apa-apaan itu bocah? Emang buat apa sih ngasih kertas? Apa gunanya itu? Apa gunanya? Mu'er yang diberikan kertas oleh si Qin Xuan ini langsung berkata, ya baiklah lupakanlah. Jangan pedulikanlah mereka, aku tahu kok kau itu orang miskin. Xiao ini, si nona ketiga, dia langsung berpikir kan, dia ini benar-benar ya tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Tapi dia masih santuy. Tiba-tiba di sini, ketika para pekerja masuk, mereka yang melihat Qin, mereka berkata, lah, itu Tuan Qin kan, dia benar-benar di sini. Mu'er langsung berdiri, dengan to the point dia langsung berkata, Qin Xuan, iya ada apa sih? Sekarang, iya, kita akan putus. Aku menjadi pacarmu itu karena aku kalah taruhan dengan Xiao. Jadi, hubungan antara kita selama ini hanyalah sebuah lelucoan. Qin Xuan berkata, menjawab perkataan dari Mu'er. Kau pikir kau sudah menang, iya. Coba kau buka dulu hadiah ulang tahun yang kuberikan itu untukmu. Hadiah ulang tahun, kertas ini. Untuk apa? Ini hanya jadi bungkus cabai kok. Ketika di sini, Mu'er membuka kertas hadiah dari Qin Xuan yang tertulis, kita putus. Teman yang sok jagoan ini langsung berdiri kan, yang sok cool ini. Dia berkata, Qin Xuan, apa maksudmu? Iya seperti yang kau lihat. Aku bilang apa? Di kertas itu tertulis kan, kita putus. Kau pikir kau itu cantik, memamerkan kekayaan keluargamu di hadapanku. Kau pikir itu pantas, iya? Kecantikan dan kekayaan itu di mataku hanyalah debu. Kau benar, kita berada di dunia yang berbeda. Qin Xuan langsung berdiri, dengan tegas dia berkata, kau ingin menjadi pacarku, Qin Xuan, mimpi saja. Hei Mu'er, sadar diri dong, kau pikir kau itu layak, iya? Dia ketika langsung ingin dipukul oleh beberapa orang di sana, di sini tiba-tiba. Dia langsung komuk kan dipukul oleh si Qin Xuan ini duluan. Mereka berpikir untuk mengajar, mengkeroyok si Qin Xuan ini secara habis-habisan, tapi serangan mereka sama sekali tidak ada yang terkena. Dan tiba-tiba di sini ketika terdengar keributan yang sangat ramai kali, dia, si petugas long ini, penanggung jawab, dia langsung keluar kan, dia berkata, ada apa keributan ini? Ada apa? Dia berkata, bocah itu loh yang berani menghina dan memukulku, cepat usir dia. Yang dia maksud itu adalah Qin Xuan, Tuan Qin. Dan mereka langsung kan ya memberi Tuan Qin itu memberi hormat, dan petugasnya langsung memberikan, ia menuangkan bir ke gelas Tuan Qin Xuan ini. Bagaimana mungkin Mu Yonglong, pemilik papilon ini, begitu sangat menghormatinya? Mereka semua bahkan tidak tahu seperti jeger. Mereka semua tuh wah, kayak surprise. Mereka baru tahu detik itu kalau di sini pemiliknya itu adalah Qin Shan. Mulai detik ini, tidak hanya si Yunlong ini juga datang, tapi cucu dari Panatua Mo juga datang. Dia masih membela diri. Nona Mo, tolong, itu loh, usir dia loh. Tapi secara instan dia langsung digaplok ya oleh si cucu dari Panatua Mo ini.
Dia lagi-lagi memberikan hormat kepada Tuan Qin. Si cucung dari Mo ini berkata, "Tuan Qin, senang berjumpa dengan kau di sini." Mereka semua di sini yang berkumpul sini lagi-lagi ya kaget, mereka tidak percaya. Si miskin yang selama ini apa-apaan. Ini jebakan apa sih? Kenapa dia tiba-tiba berkuasa di wilayah ini? Setelah hari yang sangat riuh, yang sangat merepotkan itu telah berlalu, di keesokan paginya seperti biasa. Di akademi ini, Kinan telah datang seperti siswa biasa, dan orang di belakang Kinan langsung menyapakan, "Hei, Qin Xuan, ada apa sih? Aku dengar kau itu telah putuskan dengan Mu'er. Jadi, kau jangan bersedih, oke? Dia masih belum tahu kan siapa Qin itu lagi-lagi. Dia masih menggoda Qin Xuan itu." Dan Qin Xuan menjawabnya, "Tidak perlulah kau pikirkan. Aku sudah lama tidak memikirkannya kok." Di sini, di koridor, Qin Xuan langsung berkata kepada si teman dari Mu'er ini, "Lalu bagaimana tentang kabar dia?" "Oh, Mu'er ya? Ya jelaslah dia pindah. Lah kan kau telah mempermalukannya. Lantas apa lagi yang ingin kau lakukan? Nanti ya, jika aku ada waktu, aku akan memberikanmu kitab suci Buddha." "Apa? Kau juga menyukai Buddha? Apakah kamu punya sebuah kitabnya?" Dan ketika hari yang sangat lelah itu, di sini mode pamer lagi kan, si teman dari si Qin Xuan tadi yang di belakang, dia langsung berkata, "Qin Xuan, kau ingin pergi kemana malam ini? Hari ini? Ya, aku adalah bos ya, dan aku akan mentraktirmu, jadi santuy lah. Lalu bagaimana kalau kita pergi ke TK Bar?" Secara gercep di sini mereka langsung on the way kan ke TK Bar ini, dan sesampainya mereka melihatnya, wah ini luar biasa ya. Teman dari Qin Xuan ini lagi-lagi tidak tahu kan kalau pemilik dari tempat ini adalah Qin Xuan. Dan ketika dia mencuri-curi pandang, ternyata di sini manajer dari TK Bar ini diganggu lagi coy. Dan dia bernama Su Yunye. Dia sadarkan itu apakah itu roh kristal? Iya, yang dia kenakan itu di kalungnya. Si manajer ini diganggu oleh si para berdebat ini. Dia langsung kan ditolong oleh Qin Xuan. Karena di sini Qin Xuan itu sangat tertarik dengan kalung yang dikenakan oleh Su Yun ini. Dan Qin Xuan dia secara otomatis langsung beraksi lagi ya membuat ulah di tempatnya. Dan satu persatu dari para berdebat ini dihabisi oleh Qin Xuan, dan mereka yang melihatnya, mereka kaget cuy. Semuanya dibantai oleh dia. Apakah dia itu seorang master ya? Bukannya dia itu sampah. Puluhan pasukan dari para berdebat ini bahkan dikalahkan dengan mudah oleh Qin Xuan. Qin Xuan berkata, "Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tapi sayangnya kau bahkan tidak menghargainya, dan kau malah." Dan mereka yang para penonton ini ketika melihat Cume, mereka berkata, dia datang secara pribadi. Ya iyalah, dua laki-laki itu bakalan tamat. Yang mereka maksud itu si berdebat sama si Qin Xuan ya. Dia langsung berkata kan, apa yang telah terjadi sampai membuat keributan yang sangatlah besar. Mereka langsung berbisik kan, tapi di sini Cuma itu sudah tahu kan kalau di sini Qin Xuan itu adalah pemilik dan dia adalah penguasa di wilayah ini. Dan yang kena gaplok itu si berdebat itu coy, secara otomatis. Ya auto komuk itu muka, dia bertanya kan, lalu kenapa kau menamparku bung? Dan dia langsung mendekatkan kepada Qin Xuan, dia berkata, Tuan Qin, bagaimana ya, Anda dapat meluangkan waktu untuk datang ke TK Bar ini? Mereka bingung kan, siapa Qin? Kenapa dia memanggilnya Tuan Qin? Cume, iya, dia bahkan menghormati lelaki itu. Si temannya ini, si teman Qin ini, mereka kaget. Seorang Cuze berlutut kepada Qin Xuan. Apakah aku sedang bermimpi ya? Qin langsung berbisik untuk patahkan kaki si berdebat itu, karena dia itu sangat sampah kali. Dan si Qin langsung berkata kepada orang yang berkumpul di TK Bar ini, kalau ini, tempat ini adalah milikku. Qin di sini langsung mengamankan si Suyun ini, kan langsung membayang ke sebuah villa. Dan dengan kalung dari Suyun itu yang diambil sebentar, dia langsung melakukan sebuah kultivasi. Dia berkata kalau seni rahasia eternal evergreen ini, dengan menggunakan ini pasti sangat berguna. Benar, ini adalah kristal roh, dan kultivasiku menjadi meningkat 2 kali lipat. Dengan bantuan dari kalung Suyun itu, secara otomatis membuat Qin Xuan itu semakin meningkatkan kultivasinya. Dan ki spiritualnya mengalir deras pada aliran darahnya. Ketika itu di sini, ketika dia kaget kan kenapa dia berada di tempat ini, dia bingung kan si Suyun ini. Dia langsung berkata, bocah, apa yang kau lakukan kepadaku? Kemarin kau selalu menyentuh tubuhku. Aku tidak tertarik kepadamu. Janganlah so lebay kayak gitulah.
Ini adalah harga yang harus kau bayar untukku. Aku ingin pergi ke sekolah dan kau bisa bebas. Tapi si Suyun ini tidak menerimanya. Dia langsung berkata, kau, kembalikanlah, itu kan barangku ya. Sekarang di sini, Kinso langsung menghubungi Panatua Dong yang berkata kalau teknik kultivasinya sudah selesai dan kau bisa mengambilnya. Di sini Tuan Ki langsung memberikan sebuah buku panduan teknik kultivasi yang meningkatkan si Panatua Dong ini. Panatua Dong langsung berkata kalau hari ini ada pelelangan resmi sebuah alat sihir. Apakah kau ingin ikut? Tentu dong. Di sini Kinso langsung ikut dan mereka on the way ke pelelangan di Villa King Sui. Dan di sini Kinswan langsung melihat temannya dan Kinso langsung berkata kan, lah kau lagi ya. Lalu apakah kau ingin memiliki kitab suci Buddha di sini? Ya tentu. Mereka bahkan tidak percaya. Mana mungkin lah Kinswan itu mendapatkan kitab suci dengan sangat mudah. Tiba-tiba di sini seorang pria langsung mendekat ke arah Kinswan. Dia berkata, bocah sepertimu ya, dan kau itu Kinswan yang sedang dibicarakan. Lalu bagaimana bisa bocah seperti dirimu itu masuk ke villa King Sui seperti ini? Apakah kau ini diam-diam menyelinap? Di sini, Shin Xuan dia langsung menjawab perkataan Adelu yang berkata kalau Shin ini datang ke sini menyelinap. Dan tidak mungkin lah, seorang sampah seperti dia itu diizinkan untuk masuk, apalagi datang. Shin Xuan dengan santuy dia langsung menjawab, ya kan? Seseorang datang mengundangku untuk masuk. Lalu kenapa kau berpikir aku datang ke sini tuh menyelinap? Dan dia yang mendengarkan perkataan dari Shin, dia tidak percaya kan? Si orang satu lagi nih, yang sok tahu banget cuy. Dia bernama Wang Xiao. Dia berkata, kita sedang bertanya. Lalu, kenapa kau itu tidak menjawab jujur saja? Dan kenapa kau masih berbohong? Mana mungkin kau itu diundang? Kau pikir kau itu siapa? Di sini, mereka langsung mendekat ke arah Qin kan? Mereka berusaha untuk mengusir Qin. Dan di sini, Qin yang dikepung dia masih santuy kan? Masih duduk. Seseorang, dia langsung datang kan mendekat kalau bertanya, ini ada apa? Ada apa keributan seperti ini? Dan orang yang datang itu adalah manajer Sang. Dia langsung berkata, manajer, coba kau tengok, orang yang duduk di sana dengan santuy. Dia itu orang yang menyelinap, fix. Usir dia. Tapi Shin ini, yang di belakangnya itu adalah pengawal ajudan dari Panatua Mo. Dia langsung mendekat berbisikan kepada Shin Chuan. Dia berkata kalau, Tuan, Panatua Mo memanggil Anda untuk pergi ke ruangan yang lebih bagus daripada inilah. Ya, dengan santuy, Shin langsung bangkit kan, dan langsung pergi. Mereka beranggapan kalau, pergi juga ya dia, sadar diri. Mereka ini langsung sangat senang ya, mereka berpikir kalau si Shin itu telah diusir dan telah pergi dari tempat pelelangan ini. Ketika sampai di sebuah ruangan private, di sini Panatua Mo langsung berkata, ini, iya, yang datang ini, si kakek tua ini, dia bernama Lin Wentao. Tapi Shin lagi-lagi tidak peduli ya, apa yang dikatakan oleh Panatua Mo. Dan tiba-tiba di sini, seseorang aristokrat atau keluarga yang lebih tinggi seperti setara dengan bangsawan. Dia bernama Wu Xiong. Dia, si cucu Panatua Mo ini, langsung berbisikan kepada Shin. Dia berkata, orang yang baru saja lewat tadi, dia berasal dari keluarga aristokrat di Jingsui. Tapi lagi-lagi di sini, Shin itu tidak peduli apa yang dikatakan oleh Panatua dan cucu dari Panatua Mo. Cucu dari Panatua Mo ini terus yang memperkenalkan kepada Shin dan berbisik memperkenalkan satu orang tamu dan terus berdatangan karena di ruangan ini berisi sekumpulan orang yang berstatus tinggi. Ketika akhirnya benda itu dikeluarkan, di sini Panatua Mo langsung berkata, Tuan Shin, apakah ada benda sihir yang membuat dirimu itu tertarik? Shin yang melihatnya, dia langsung berkata, menjawabnya, halah semuanya itu tembaga yang rusak, dan itu tidak berguna, sama dengan sampah. Mereka yang berasal dari keluarga ini, mereka tidak menerima kan? Dia langsung berdiri dan berkata, kau bilang apa? Tembaga rusak. Mereka di sini lagi-lagi tidak percaya apa yang dikatakan oleh Shin. Dan dia langsung berkata kan, dia si calon pembeli ini yang percaya kali, dia langsung berkata kalau, bungkus semuanya, aku akan membeli semuanya. Panatua Mo, dia langsung berkata, kau terlalu serakah. Bukannya kau itu bisa mengambil satu atau dua barang saja, lalu kenapa empat-empatnya kau sikat, Bung? Dan Shin dia langsung bangkit dan berkata, biarkan saja semua benda rongsokan ini jatuh kepada tangannya. Lah, dia bertanya-tanya kan, dia bertanya kepada Panatua Mo,
Panatuamo, dari mana kau mendapatkan bocah seperti ini? Matanya pun rusak, harta karun, dianggap benda yang sampah. Bagaimana kau bilang? Dan dia, yang dari keluarga Chen ini, dia tidak menerima penghinaan dari Shin. Dia langsung berkata kalau akan melaporkannya kepada master dari keluarga Chen. Dan di sini, Shin langsung berkata menjelaskan kepada semua orang, coba kalian semua itu perhatikan ya, lihat ini. Dengan kekuatan Shin, dia langsung menunjuk benda itu kan. Dan tiba-tiba, daya tarik dari benda itu langsung menghilang seperti barang sampah. Mereka berpikir yang melihatnya, gila, daya tariknya menghilang. Warnanya menjadi redup. Shinsuo langsung berkata kan, menghancurkan susunan Feng Shui yang kau buat itu dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Dan mereka nggak ngeh apa yang dikatakan oleh si bocah ini. Karena di sini trik dari si keluarga Chen ini barangnya telah ketahuan keras sampah, jadi dia langsung menantang Shinsuo. Dan dia berkata menunjukkan sebuah kekuatannya. Ya baiklah, akan kuperlihatkan padamu apa itu Feng Shui yang sesungguhnya. Di sini, Panatuamo yang merasakan ini adalah teknik Feng Shui untuk membunuh. Gawat, tidak beres ini. Dan dia langsung menyerang ke arah Shinsuan dengan telunjuknya. Shinsuan yang masuk ke dalam kekuatan itu masih santuy, Bung. Dia bahkan tidak mati, mereka melihatnya pun kaget. Di sini, Shinsuan langsung berkata, teknik Dao yang sangat rendah itu, dan kau berani sekali ya menunjukkannya kepada aku. Mentalmu itu ya kurasa cukuplah untuk diapresiasi. Shinsuo langsung menunjukkan sebuah tekniknya, teknik yang asli, yang real, teknik Dao yang abadi. Di sini, ketika si Shinsuo ini diserang lagi untuk kedua kalinya, tapi santuy, tidak ada apa-apa. Otomatis kan ya, di sini Shin itu langsung membalas serangan yang diberikan oleh keluarga Chen ini dengan sebuah teknik Dao abadi yang membentuk sebuah naga yang langsung menyerang ke arah keluarga Chen ini. Dia bahkan seperti mati kutu ya, dan tidak bisa bergerak. Serangan yang sangat menyeramkan dari Shinsuo yang tunjukkan tadi. Dia langsung kan lemes sekali kakinya yang melihat naga tadi. Shin berkata, aku telah mematahkan teknik Feng Shui-mu. Lalu, apakah kau sudah puas? Dan dia langsung bersujud ya di hadapan Shinsuo ini. Dia berkata kalau dia siap untuk melayani Tuan. Dan transaksi pelelangan itu masih belum selesai kan. Mereka beramai-ramai mendekati ke arah Shinsuo yang menunjukkan sebuah teknik benda yang luar biasa. Shin yang melihat benda itu, dia kaget. Itu batu nebula kan? Setelah kehancuran bintang-bintang batu nebula, ini terbakar bertahun-tahun sampai akhirnya seukuran telapak tangan. Dia bahkan tidak menyangka menemukan batu ini di tempat pelelangan seperti ini, dan dia mendapatkannya secara gratis. Seperti biasa keesokan harinya di akademi. Di sini, Shin langsung memberikan sebuah kitab Buddha kepada si Xiao. Xiao yang menerima kitab itu, dia melihatnya bahkan ini sangat berbeda, seperti langit dan bumi. Lalu bagaimana ya cara dirimu ini mendapatkan benda sesuci ini? Dan ketika di sini, gosip langsung beredar yang berkata kalau Qin Xuan itu menyukai Xiao. Iya, Xiao Chen. Mendengarkan gosip itu bahkan tidak percaya, mana mungkin lah. Mana mungkin Xiao itu kan bunga sekolah. Lalu bagaimana mungkin aku suka kepada si Xiao Chen itu? Sesampai Shin di rumah, dia kaget kan ketika dia melihat kalau seseorang yang seperti sudah ketemu kemarin. Dan betul kan, dia adalah seorang manajer dari T Kabar. Dia sontak kaget kan setelah melihat Qin Xuan. Dan Suyun ini merasakan sangat terabaikan oleh si Qin Shan ini ya, karena dia tuh setiap kali berbicara tuh selalu diabaikan oleh Qin Shan ini. Dia berpikir kalau bocah ini sangat tidak tahu sopan santun. Saat aku berada di Jepang, aku berani menyinggung Nona Ben. Tapi bocah sialan ini berani sekali ya dia cari mati. Dan ketika di sini apartemen ini ribuan kali kan ya, dan tiba-tiba bibinya terjatuh. Dan secara gercep Qin Shan langsung beraksi. Dia langsung membantu bibinya yang tiba-tiba terjatuh. Mereka bertiga bingung kan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Qin Xuan. Mana mungkin dia mengatakan tentang medis. Qin Xuan, dia langsung menunjukkan sebuah teknik medis. Dan Suyun ini langsung menghentikan si bibi satunya lagi ya, ketika dia tidak percaya kalau Qin Xuan itu bisa melakukan sebuah teknik medis. Sementara Qin Xuan ini telah kewalahan. Dia berpikir kalau sebenarnya beberapa meridiana itu telah rusak. Ini tidak bisa kupercaya, meridiana telah rusak untuk waktu yang cukup lama. Qin Xuan langsung bertanya kan, sejak kapan si Bibi Heyun itu telah sakit? Dan Suyun langsung menceritakan kejadian di 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu Heyun masih berusia 19 tahun. Dia sebenarnya seorang kultivator.
Dipikir-pikir lagi, Kim Son itu aku yang lahir kembali melatih kultivasi dengan sangat cepat. Aku takut merusak merdianku sih kalau dipikir-pikir ya, di dalam tubuh ini. Aku bisa saja menggabungkan roh dari zaman kuno dengan Haehyun. Ketika si baby Haehyun ini telah sadar, dia langsung berkata kepada Shin Swan. Dia berkata kalau ya terima kasih ya, tapi kau tidak perlu khawatir. Ini adalah masalah yang sangat kecil. Masalah kecil kau bilang. Kim Seon langsung menjelaskan kalau merdian rusak dan kau masih memaksakan tenagamu itu. Lucu kali ya. Yang bercandalah dengan nyawamu itu. Mendengarkan merdian, mereka bertiga kaget kan. Kok kau tahu ya? Apakah kau tahu tentang... Kim Seon langsung kan memutus pembicaraannya. Dia berkata kalau, ya aku sekedar tahu lah. Mulai hari ini, kau tidak lagi boleh untuk berlatih dan beri aku waktu sebulan. Aku akan memperbaiki merdianmu yang rusak itu. Setelah hari yang sangat melelahkan, di sini Kim Seon langsung berkata di meja makan. Hyun, kau ingin panjang umur kan? Ya lelucon macam apa, tapi di sini Hyun langsung berkata, kalau kau ingin pergi, ya kau tidak akan bisa pergi. Lalu jika kau ingin pergi, kau bisa meminta izin kepada orang tuamu dulu. Tapi di sini Kim Seon langsung berkata menjelaskan kalau ya masalah biaya itu tenang ya. Kalau masalah biaya itu, ya itu tidak masalah, karena aku punya villa di Yunming. Mereka yang mendengarkan villa di Yunming, mereka lagi-lagi bahkan ya untuk percaya itu sulit ya. Dan Haehyun ini, dia berkata kalau kau tuh jangan mengada-ngada, jangan ngimpi terlalu tinggi. Kisaran puluhan juta untuk membeli villa di area Yunming. Lagi pula dari mana kau mendapatkan uang? Dan keesokan paginya, di pagi hari yang sangat cerah, ya langsung kan, Kim Seon ini beraktivitas seperti biasa di akademi. Gosip di sini masih beredar kan, kalau di sini Kim Seon itu jatuh cinta kepada bunga sekolah, Xiao Chen. Tapi lagi-lagi di sini Kim Seon itu tidak menggeраgas ya, tidak merespon. Dia mulai terus berpikir untuk berlatih terus meningkat. Karena di sini Kim Seon tuh merasakan kan aura di bumi ini sangat langka dan sehingga membuatnya itu untuk berlatih sangat lambat untuk berkembang. Tapi ketika itu tiba-tiba di sini trio Wako langsung menghampiri Kim Seon. Mereka berkata kalau, Kim Seon, tolong berhenti sebentar. Kim Seon langsung melihat mereka bertiga kan, walah trio Wako, wow. Melihat lagi di flashback kejadian di masa lalu pada pemilik tubuh ini. Pertama kali bertemu Lin Ming berada di belakang Lu Yunfan dan menertawakanku, tapi sekarang itu sedikit berbeda. Dengan berani di sini Kim Seon langsung berkata, menjawab, ada apa? Ada apa kalian mencari diriku? Dan di sini ketika si ketua dari Wako ini ingin memukul Kim Seon, di sini langsung ya Kim Seon itu memukul dia duluan. Anak buah yang melihat itu tidak percaya dan mereka langsung menyerang Kim Seon itu secara bersama-sama. Tapi di sini dengan satu tangan dari Kim Seon itu langsung ya kayak nepok lalat, langsung KO mereka itu tepak-tepak-tepok. Melihat pertarungan di lapangan ini, Xiao Chen langsung datang dan berkata kepada Kim Seon. Dia merasa sangat tidak enak ya. Dia merasa kalau ia penyebab semua ini karena dia. Dia langsung berkata kepada si Kim Seon ini, aku ingin minta maaf karena aku ini jadi kau mendapatkan banyak masalah. Tapi santuy ya, karena MC kita ini kan GG kali ya. Kim Seon langsung menjawabnya, melawan mereka itu bukanlah apa-apa dan kupikir ini bukan masalah. Dan ketika di sini kelas telah selesai, dia langsung mendekat ke arah ke Kim Seon ini. Dia berkata sambil melemparkan sebuah kertas. Itu berisi sebuah surat tantangan dari Zhao Mingyu. Dan jika Kim ini berani, dia harus menghadapinya. Mendengarkan surat tantangan, mereka langsung yang di belakangnya langsung hoba kali. Apa? Tantangan dari Zhang Minyu. Zhang Minyu ingin menantang Kim Seon. Mana mungkin Kim Seon menang kan ya? Dan si besti dari Kim Seon ini yang duduk di belakang dari Kim, dia langsung berkata, dia menanyakan lagi kan, Kim Seon, aku rasa kau tidak bisa untuk menerimanya. Orang itu juara, iya juara taekwondo tingkat kota. Bahkan jika dia berusia 7 tahun, orang dewasa mungkin takkan sanggup untuk mengatasinya. Dulu ya, waktu dia bertengkar, ada lebih dari 12 orang yang datang ke sekolah mencari Zhang Minyu. Tapi mereka semua bahkan dikalahkan di sepak tendang. Kim Seon yang menerima surat tantangan itu, dia sangat hoba kali, dia sangat happy di dalam hatinya. Dia berkata kan, Zhang Minyu itu tampaknya menjadi pengajar Haehyun. Dia bilang tadi taekwondo, seni bela diri Cina yang sangat mendalam.
dan mempelajari seni bela diri dari sebuah negara kecil. Di sini tiba-tiba ya saudara dari Kim Swan ini langsung berkata kan kepada Kim Swan itu untuk tidak menerima surat tantangan itu. Dia takut di sini kalau Kim Swan itu akan terluka, bukan kalah lagi, malah terluka. Tapi Kim Swan menjelaskan kan kalau dia itu bukan lawan yang sepadan. Dan dia itu pasti akan kalah lah, karena aku ini sudah kuat. Dan ketika di sini, dia, si Minhyun itu lah datang, dia berkata kalau, ya aku dapat mengalahkan si beruang hitam itu, Kim Swan itu apalah ya. Memiliki sedikit keterampilan, yang pasti hanya 5 detik saja dia sudah KO dengan melawanku ini. Lalu, jika dia berani dan datang, kupastikan dia tak akan bisa keluar sebelum penilaian. Mereka di sini langsung berkumpul lah, ingin melihat Kim Swan itu bertarung melawan si Minyu ini. Dan ternyata ketika mereka beranggapan kalau Kim Swan itu tidak datang, di sini Kim Swan langsung datang. Dengan percaya diri, Kim Swan langsung tersenyum kan santuy. Orang-orang di sini mereka berkata, lah Kim Swan ada di sini. Dia datang ke sini, berani sekali ya dia. Dan tiba-tiba di belakang Kim Swan itu ada 2 bunga sekolah. Kim Swan langsung berkata dengan polosnya, dia berkata setelah melihat kok rame kali ya di sini. Lalu siapa? Siapa Zhao Mingyu itu? Dia bahkan tidak tahu yang mana orangnya. Mereka yang berkumpul di sini langsung menertawakan Kim Swan. Mereka bahkan berkata, lucu kali, mana mungkin lah dia tidak tahu Zhao Mingyu. Mungkin dia mungkin dia itu tidak berani ya, makanya dia itu ya so cool kali. Ya makanya dia bertanya kan, kalau Zhao Mingyu itu yang mana orangnya? Zhao Mingyu langsung mendekatkan ke arah Kim Swan. Dia berkata, aku orangnya. Aku bernama Zhao Mingyu. Oh, lalu apakah kau orang yang telah menantangku? Ya tantangan ya, ya tentulah aku yang menantangmu. Aku menantangmu, ya aku hanya sedikit gabut ya, aku kesal. Dan mencari sedikit kesempatan untuk mengajarimu sopan santun. Dia di sini, si Zhao Mingyu ini sangat suka kepada keponakan dari si Kim Swan ini. Zhao Mingyu dia langsung berkata kan, Kim Swan, hari ini aku akan memberitahumu sesuatu. Kau itu harus jaga jarak ya di antara kau dan dia. Jangan berpikir kau akan kuberi hormat. Kau itu tidak layak untuk kuberi hormat. Tapi semua bacotan dari Zhao Mingyu itu tidak digarap. Iya, tidak direspon oleh si Kim Swan ini. Dia langsung to the point saja. Jika kau ingin berani menantangku, lalu di mana tempatnya? Jangan banyak omong kosong lah. Apakah omong kosong juga diajarkan oleh mastermu? Zhao Mingyu itu dia langsung kesalkan ketika mendengar Kim Swan itu berani sekali berkata seperti itu. Dan Zhang ini langsung dengan gercep langsung menyerang ke arah Kim. Dengan tendangan itu dia bahkan tidak melukai Kim Swan. Dan Kim Swan ya dengan santuy masih berdiri dengan tegak menghalang serangan dari Zhao itu dengan satu tangan. Dengan serangan itu di sini Zhao langsung terjatuh kan. Dan itu ya bahkan 1% pun kekuatan dari si Kim Swan itu belum dikeluarkan oleh Kim. Orang-orang yang berkumpul di sini mereka bahkan tidak percaya. Iya, si Zhang itu, dia malah terjatuh. Zhang Mingyu itu kan seorang juara taekwondo tingkat kota, dan dia diterbangkan begitu saja. Zhang tidak menerima ketika dianggap sepele oleh si Kim itu. Dia langsung berkata, Kim Swan, kau harus membayar penghinaan ini sebesar 10 kali lipat. Dan untuk kedua kalinya, si Zhang ini langsung menyerang ke arah Kim. Meluarkan sebuah kekuatannya untuk menyerang ke arah Kim, Kim masih tersenyum lagi-lagi. Dan orang yang menontonnya itu sudah ketar-ketir. Apakah di sini Kim akan kalah oleh si Zhang Mingyu ini? Dengan tendangan dari Kim Swan itu, untuk kedua kali si Zhang langsung jatuh dan autokomuk. Zhang Mingyu bahkan tidak percaya kalau di sini dia dikalahkan oleh si Kim Swan ini dan dipermalukan di hadapan semua orang yang berkumpul di sini. Mereka si kubu kompor ini mereka bahkan berkata ya apalagi trik yang harus mereka lakukan untuk mengalahkan si Kim Swan ini. Dia langsung berkata kan, kalau si Zhang Mingyu itu adalah murid kebanggaan, lalu Han Fengdo, bisakah sang pelatih papel itu diam saja? Ayah dari Zhang Mingyu itu kan adalah orang penting di kotaku. Walaupun dapat lolos dari pavilion Han Fengdo, ia tidak dapat melewati ini. Dan di sini setelah Kim Swan itu telah berhasil mengalahkan si Zhang Mingyu, dia lagi-lagi mendapatkan surat tantangan dan itu berasal dari pavilion. Tapi di sini sayangnya Kim Swan itu langsung menjawab ya kalau itu ya aku tidak tertarik untuk melawan mereka. Dia memberikan surat itu dia berpikir ya, ini apakah sebuah penolakan ya? Dia bilang kalau dia itu tidak tertarik kan. Dia langsung berkata, Kim Swan apakah kau itu seorang pria? Lalu sebuah tantangan
Kamu nolaknya begitu saja. Ia adalah suka memberikan sebuah kompor-komporan seperti kompor meleduk agar si Kim satu berhasil dan mau untuk mengambil tantangan itu. Tapi di sini Kim satu langsung berkata, Mengde, mengapa kau memiliki kaki anjing? Dan dia ini langsung ditampolkan oleh Kim Suan. Kim Suan berkata, kali ini hanya wajahmu saja. Lain kali jika kau berani, kau akan lebih parah daripada Zhang Minyu. Dan si bestie dari Kim satu berkata kan, Kim Suan, lalu kenapa ya kau tuh berani sekali untuk menyinggung keluarga dari Papillon? Lalu kenapa kau harus takut? Jawab dari Kim Suan. Lee Kin Shen juara turnamen bela diri tingkat provinsi. Aku tidak tahu sih berapa banyak orang kaya yang ingin merekrut dia sebagai pengawal. Apakah di sini Kim Suan itu lagi-lagi berani ya untuk bertarung dan menyinggung dari keluarga Papillon? Tapi di sini Kinsa dengan sangat santun dia terus berpikir bagaimana caranya untuk terus meningkat. Aku tahu keputusan yang kuambil ini, tapi aku harus mempelajari beberapa teknik bela diri dulu. Aku juga harus merevisi teknik bulan air naga. Purple Linzeng adalah sebuah teknik pemahaman dari kota Tianfa Linzeng. Keahlian dan budidaya untuk menjadi kaisar. Teknik ini memperkuat tubuh dan bisa memperbaiki ke level yang lebih tinggi lagi. Budidaya purple, ya bisa juga menjadi sebuah teknik telapak tangan guntur angin. Telapak tangan purple Linzeng, teknik yang sangat sulit. Dulu, banyak teman sebaya yang sangat frustasi. Ya karena sebuah teknik ini, karena itu benar-benar sangat sulit ya. Dalam kehidupan Kim Suan sebelumnya, dia telah mempelajari teknik telapak tangan yang selama ratusan tahun. Purple Linzeng dibagi menjadi 3 ranah. Tangan batu giok, tulang li, dan juga guntur ungu. Tapi dunia ini banyak teknologi, ya di rumah, dan banyak listrik di mana-mana. Aku akan lebih mudah kan untuk mempelajari teknik, ya Purple Linzeng ini untuk kehidupan yang nyata. Dan sekarang di sini Kim Suan yang telah sampai di rumahnya, di villa ini, dia langsung berlatih. Dia merasakan kalau aura di sini 10 kali lipat lebih bagus. Jika ditaruh pada ranah kultivasi, kupikir aku sudah berlatih energi Qi sih. Purple Thunder Pump. Untuk meningkatkan kekuatannya dibutuhkan guntur dan telapak tangan yang sangat kuat. Ditambah tubuh hijau ini, ditambah kekuatan modern, dalam semalam bisa memasuki ranah Jet Hand. Kurang dari sebulan, bisakah diolah ke tangan batu giok ya? Sayangnya untuk pengolahnya dibutuhkan guntur yang cukup kuat. Petir biasa tidak akan terlalu berdampak ya. Dan ketika di sini Kim Suan itu lagi-lagi diganggu oleh para komplotan sampah. Dia bahkan di sini langsung diserang oleh senjata listrik, tapi dengan telapak tangan dari Kim Suan. Dia langsung berkata, aku ingin membiarkan kau hidup, tapi kau malah cari mati ya. Jangan salahkan aku jika aku membuatmu itu KO dan ya, you can know, terbang shiu. Dan dia langsung takut ya, dan dia ingin caps, tapi di sini sayangnya Kim Suan langsung berkata, jika kau tetap seperti ini, kau akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Suatu hari kau akan melakukan kegiatan secara terang-terangan. Apakah itu mengganggumu? Biarkan ku perlihatkan listrik yang sebenarnya. Di sini Kim Suan langsung menunjukkan sebuah kekuatan listrik yang baru dia formulasikan itu. Dengan senjata listrik itu, di sini dia langsung ya auto meninggoy. Ketika semuanya telah beres, di sini cucu dari Panatuamo, dia langsung berkata, Tuan Qin, ya maafkan sedikit terlambat ya, ku harap Anda mengampuni saya. Dan di sini Kim Suan langsung berkata, ada apa? Dia langsung menjelaskan kalau, aku mencari Tuan Qin, aku harap tidak terjadi apa-apa pada Tuan Qin. Ini semua kesalahan Qin Lian. Setelah insiden terakhir, Li Wenzhou telah terbunuh, ini pasti dilakukan oleh Zhao Qingguo kan? Di sini, Kim Suan itu masih bingung ya, dia belum nge. Si cucu dari Panatuamo ini langsung berkata menjelaskan kalau masalah dari guru Li Wenzhou itu adalah ahli Feng Shui dari Lin Han Chen Fuyun. Zhao Qingguo itu membunuh Li Wenzhou. Semua orang tahu kalau hal ini, namun Chen Fuyun itu tidak mau tahu jika Tuan Qin telah mengekspos murid-muridnya. Jadi ini masalah yang telah terjadi di rumah lelang sebelumnya. Si cucu dari Panatuamo ini langsung berkata kan, kalau Tuan Qin, Chen Fuyun itu berbeda dari Li Wenzhou. Dia adalah master Feng Shui sejati. Dia pernah mengalahkan master tenaga dalam dan kekuatan itu sangatlah tidak terduga.
Dia menjelaskan kalau bahkan kakeknya mengatakan bahwa Chen Fuyun itu hampir memasuki ranah Tao dan memiliki tenaga dalam yang sangat luar biasa. Mendengarkan penjelasan dari cucu Penatua Amo, si Kinson tuh berpikir, Master Feng Shui mengalahkan Master Tenaga Dalam memang jarang terjadi. Pada awalnya, teknik Feng Shui milik Li Wenzhou mirip dengan hukum pemahaman, dan menurut Mao Qinlian dan Chen Fuyun bisa mengaturnya. Dan di sini Qin langsung berkata ya, lalu kapan? Iya, 10 hari lagi dia akan datang di Jinghao Cruise. Itu adalah salah satu industri milik Chen Fuyun, dan dia ingin menggunakan Tuan Qin sebagai batu loncatan untuk ditunjukkan kepada keluarga Lin Hai. Jadi dia ingin mengajak bertarung Qin Yun itu untuk menjadi batu loncatannya, untuk menjadi famous. Mendengarkan kalimat itu, Qin langsung berpikir di masa lalunya. Di masa lalu sudah ribuan orang yang sombong kepadaku, ingin menjadikanku sebagai pijakan. Namun pada akhirnya, aku berada di posisi Kaisar Abadi. Aku, Qin Xuan, jangan pernah mencoba untuk mempermalukanku. Dalam 10 hari, roh tubuh akan terbagi 3, dan selangkah lagi akan memasuki ranah Tao. Setelah memasukkan energi Qi, kau bisa mendapatkan darah dan mengubah menjadi Golden Body. Golden Body itu terbentuk walaupun peluru pistol mengenai tubuh tidak akan sakit. Bahkan sniper yang mematikan tak akan sanggup menebusnya. Walaupun sudah mendapatkan Golden Body, namun ada jumlah perlindungan diri di dunia ini. Meski tenaga dalamnya ini tidak cukup, tapi di sini Kinson telah sampai ke tempat tujuannya di pertemuan di sebuah kapal yang sangatlah besar. Kota Jingsu itu adalah pemberhentian ketiga Jinghao Cruise dan akan langsung ke laut terbuka tengah malam. Kekuatannya terkumpul di kapal mewah ini sungguh sangatlah luar biasa. Dan di sini mereka yang bertemu dengan Qin, mereka berpikir kalau Qin itu terlihat sangatlah muda. Bahkan jika ia berlatih sejak dalam kandungan, apa yang bisa dia lakukan? Sedangkan Chen Fuyun telah menjadi jenis berbakat, tapi anak ini di luar nalar. Mereka di sini kaget ya ketika mereka berkata kalau Master Qin itu ya pasti sudah tua, tapi ternyata di sini dia sangatlah muda. Sedangkan di sini Qin langsung berpikir setelah melihat si para kakek itu. Dia berkata kalau tenaga dalam pria tua itu lebih kuat daripada Mu Zhengfeng. Dia langsung berkatakan kepada Qin Xuan, aku tidak menyangka ya seorang Master Qin itu ternyata sangatlah muda. Apakah kau tahu kekuatan Chen Fengyun yang sebenarnya? Melihatmu yang masih sangat muda dan memiliki keberanian, aku akan mengajakmu bekerja sama menghadapi Chen Fuyun. Chen Fuyun itu bagiku dia hanya seorang badut yang menggunakan sebuah trik, jawab dari Qin Xuan. Dia berani sekali berkata seperti itu. Mereka mendengarkan kalimat dari Qin yang menjawabnya itu mereka kaget. Dia berani sekali menyebut Chen Fuyun itu seperti badut. Kau pikir kau itu siapa? Masih sangat muda, Bung. Di sini tiba-tiba di dalam pembicaraan itu cucu dari Penatua Mo, Qin Lian, dia langsung datang. Dia datang untuk menyapa ayahnya, tapi tiba-tiba di sini langsung menghormati Qin Xuan. Ayah dari Qin Lan, cucu dari Penatua Mo itu, dia langsung berpikir, apa? Bahkan Qin Lian itu menghormatinya. Qin Lian berkata kalau ayah itu adalah Tuan Qin Xuan yang sudah menyembuhkan kakek. Bukan hanya itu saja, tetapi juga memperbaiki Ling Sui yang telah rusak. Dan di sini Qin Xuan langsung bertarung melawan si kakek ini. Mereka di sini langsung adu mekanik ya. Dan si kakek ini langsung berkata, Tuan Qin tolong berikan perlawanan. Tapi di sini Qin langsung menjawabnya, jika ku memberikan perlawanan, kau tidak akan punya kesempatan untuk menang. Si kakek ini langsung dengan gercep langsung maju dengan pukulan yang sudah meningkatkan kultivasinya untuk menyerang ke arah Qin Xuan. Dia berkata kalau Master Qin terima ini. Tapi tiba-tiba di sini mereka bahkan kaget kalau serangan itu bahkan tiba-tiba langsung dibatalkan. Serangan itu tiba-tiba langsung dihadang oleh tangan dari Qin Xuan. Dia sadar kalau betapa kuatnya orang ini. Ini adalah Diligent Two Palms. Ketika dia langsung mundur, dia langsung sadar. Bahkan 4 baja setebal 3 jari pun akan hancur dengan cakarku. Tapi kali ini Master Qin ini dapat menghentikannya hanya dengan satu tangan. Tidak boleh setengah-setengah untuk melawannya. Untuk kedua kali dia langsung berkata, si kakek ini yang sangat sombong juga. Dia berkata kalau
Master Qin memang layak dengan reputasinya yang sangat cemerlang, tapi saya hanya menggunakan sepertiga kekuatan saya saja. Dan kali ini untuk kedua kalinya aku akan menyerang dengan sesungguhnya. Dia langsung mengeluarkan dan mengumpulkan kekuatannya. Cucu dari Penatua Mo, Qin Lian, dia langsung sadar kalau gerakan itu dan teknik itu adalah Astral Ki. Tapi ketika dia menyerang dengan serangan kedua itu, mereka berpikir kalau Qin Xuan yang hanya berdiam diri dia akan kalah. Tapi di sini tiba-tiba Qin langsung berkata kalau aku mempunyai telapak tangan yang bisa memecahkan langit. My Red Dao. Dengan telapak tangan yang dibuka begitu saja, dia yang melihatnya, otomatis di sini kakek itu langsung terdorong mundur dan kalah untuk serangan kedua kali ini. Dia yang kalah telak si kakek ini. Dia langsung berpikir merubah mindset pikirannya kalau siapa sangka seorang anak muda yang benar-benar dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Tiba-tiba di sini, di dalam kapal ini ternyata ada sebuah ring untuk bertarung. Dia langsung berkatakan kalau siapa yang akan menjadi penantang selanjutnya. Qin Xuan yang menontonnya, dia langsung beranggapan kalau itu adalah pertarungan yang sangat menarik. Ketika mereka bertarung, para penonton yang melihatnya itu adalah sebuah seni bela diri Lin Ge yang sangat terkenal. Rumornya telapak tersebut memiliki 3 tingkatan, dan 5 tahun yang lalu itu Lin telah pergi ke Cina. Dan dengan telapak tangan tersebut, sudah tidak terhitung praktisi tenaga dalam yang dia kalahkan semudah itu. Pertarungan mereka di sini berlangsung sangatlah sengit. Mereka di sini langsung melakukan sebuah kekuatan yang tidak terhitung jumlah yang mereka keluarkan. Dan benar-benar di sini mereka tuh adu mekanik sekali. Dengan sebuah teknik kultivasi itu dan bukan sembarang serangan, karena itu serangan yang luar biasa. Bahkan dia sampai-sampai tidak bisa melawan si kakek ini. Dan dia, si botak ini, bahkan tidak bisa melawan si kakek tua ini. Si kakek tua itu adalah Master Chen Fuyun. Si kakek ini langsung bersombong dia langsung berkata kalau 5 tahun yang lalu aku melihat sendiri bagaimana gurumu menangkap 36 peluru dengan tangan kosong. Dan itu mengejutkan banyak orang. Sekarang biar ku perlihatkan yang lebih mengejutkan daripada itu. Dia langsung mengeluarkan sebuah teknik pedang dan di sini dia ini langsung mode pamer kan mengeluarkan sebuah teknik bayangan dan itu langsung bermunculan pedang-pedangnya. Tapi sementara si botak itu masih berdiam diri saja melihat si pedang-pedang itu yang bermunculan. Tapi para penonton yang melihatnya, mereka semua bahkan langsung terkagum-kagum. Mereka langsung berkata, ya Tuhan, dia itu si kakek itu, dia kuat sekali woi. Dan kali ini mereka semua langsung kagum setelah melihat pertarungan itu. Mereka beranggapan kalau itu akan menjadi sebuah sejarah yang akan dicatat dan selalu diingat oleh orang yang berkumpul di sana. Dia, cucu dari Penatua Mo tuh langsung berpikir kan, lupa kalah untuk 10 juta, jadi kumohon jangan keluar. Itu adalah 33 pedang guntur. Siapapun bahkan tidak bisa untuk menghentikannya. Dia takutkan di sini kalau Qin itu akan bertarung melawan si kakek itu. Tapi di sini dia malah menantang si Qin itu untuk bertarung. Di sini Qin Xuan itu langsung berdiri kan. Mereka beranggapan kalau bocah itu masih muda. Apakah dia sudah gila ya? Aku yakin dia akan kalah sih dalam satu serangan saja. Tapi sementara itu, si kakak dari Xiao ini, mereka berkata dia berpikir, siapa sebenarnya Master Qin itu? Apakah Master Ji Yungsui yang dapat mengubah guntur menjadi naga? Orang seperti itu, Qin Xuan itu pasti berpura-pura lah. Mana mungkin itu Qin Xuan? Tapi, dia langsung melihat Qin Xuan kan yang terus berjalan. Jika benar pemuda itu Qin Xuan, itu tidak masuk akal. Pasti dia itu akan diusir kan? Tapi Master Qin ini sudah mengalami masalah sangat besar. Lalu, apakah dia itu akan cari mati? Dia berpikir kalau Qin itu, Qin Xuan itu bukan Master Qin. Lalu si kakek itu langsung berkata kan, lalu apakah kau benar seorang Master Qin? Qin Xuan langsung menjawabnya, iya, aku adalah Master Qin. Wah, tidak kusangka, kau seorang pemuda. Sebelum pertarungan ini dimulai, ada baiknya untuk kau itu duduk kembali. Dan jangan kau anggap pertarungan ini sebagai hal yang sangat lucu. Ini bukan tempatmu, nak. Aku tidak akan bertarung dan aku tidak ingin bertarung dengan orang yang berpura-pura menjadi Master Qin. Qin Xuan langsung menjawabnya, Master Qin itu, iya, itu adalah aku. Lalu kenapa?
Apakah kau berpikir kalau aku yang di sini? Iya, aku yang berdiri di sini. Kau berpikir aku itu telah bohong. Mereka berkata kan, ini sulit dipercaya. Apakah benar anak itu adalah Master Qin? Aku mendengar bahwa Master Qin itu dapat mengendalikan guntur menjadi naga dan dapat mematahkan magis tanpa mantra. Si kakek itu dia langsung mengetesnya. Dia langsung mengeluarkan sebuah teknik pedang itu untuk kedua kalinya dan dia langsung berkata, "Aku si Chen yang terkuat di sini dan telah berlatih selama bertahun-tahun. Seberapa besar kekuatan ini? Bisakah aku meminta Master Qin untuk memberiku sebuah saran?" Dan Qin Xuan dia langsung berkata, "Saran ya? Bakatmu itu buruk, tidak perlu untukmu bertindak." Mendengarkan kalimat buruk yang keluar dari mulut dari Qin, dia langsung kesal kan. "Gak perlu sebuah saran, kau bilang apa? Dan bakatku itu buruk. Berani sekali ya, kau mempermalukanku si Tuan Chen ini." Si Pak Tuannya langsung mengeluarkan sebuah teknik lagi, dan dia berkata kalau, "Bagus. Dalam hal ini, Chen ini akan melihatkannya kepadamu." Dia langsung menjalankannya dengan sebuah tembakan dari kultivasinya itu. Seberapa kuat teknik dari seorang Master Qin? Ya coba kau tahan seranganku ini. Para penonton di sini harap-harap cemas termasuk si Xiao ini. Mereka di sini khawatir kan, dan termasuk cucu dari Panatua itu. Qin Xuan berkata, dengan mengambil ki spiritual laut, kau dapat menggunakan mantra ini. Dan kau berani sekali ya menunjukkan keterampilan rendah ini di hadapan seorang ahli. Qin langsung mengeluarkan sebuah teknik yang untuk menahan serangan yang sangat kecil itu. Dan dia yang melihatnya bodoh kali. Pedang pembunuh guntur biru ini bahkan plat baja yang setebal 3 inci saja dapat menebusnya. Selain seniman bela diri, seorang master Dao Astral tidak akan bisa untuk memblokirnya. Tapi apa ini? Seranganku bahkan dipatahkan oleh seorang bocah. Pedang gunturku ini dapat menghentikannya. Dia menghentikannya hanya dengan satu tangan saja. Apakah ini sebuah ilusi? Si Chen ini, si Pak Tua ini, dia bahkan tidak percaya ketika serangannya itu berhasil dipatahkan oleh Qin Xuan. Untuk kedua kali, dia langsung mengeluarkan sebuah teknik lagi dan langsung menyerang ke arah Qin. Tapi dengan santuy, Qin langsung mengeluarkan sebuah teknik lagi ya, dengan jari-jari manisnya itu. Dengan sebuah teknik itu, dia langsung mematahkan untuk kesekian banyak. Chen langsung berpikir, si Pak Tua jelek ini. Di dunia ini, sebenarnya ada anak muda yang bisa mematahkan pedang guntur. Hanya dengan tangannya saja dan dapat mengendalikan guntur. Aku tidak percaya siapa dia itu sebenarnya. Apakah dia seorang utusan dewa? Di sini Qin Xuan itu mengeluarkan sebuah teknik, ya Purple Thunder, dan telapak tangan menjadi jet. Qin Xuan langsung berkata, sekarang, ya ini saat untuk giliranku kan untuk menyerang dirimu itu. Dan mereka yang melihatnya, apa, Qin Xuan itu benar-benar seorang Master Qin? Kena mental mereka, Bung. Aku bahkan hanya bisa memblokir 7 pedang dari Chen Fuyun, bahkan dengan kekuatan penuhku. Ini tidak bisa, bagaimana mungkin? Ternyata dia seorang Master Qin, cuy. Sejak saat itu di sini mereka langsung tahu ya kalau dia, Qin Xuan itu seorang Master Qin. Dia, si Pak Tua ini, si Chen Fuyun, langsung berkata kepada Xiao Chen, dengan sedikit keterampilanmu itu, kau memang pantas dipanggil Master olehmu. Tapi ya, walaupun usiamu itu sangatlah muda dan kau sudah bisa berkultivasi, itu 90% melebihi para kultivator pada umumnya loh. Dan mana mungkin lah kau itu bisa mengalahkanku. Mungkin beberapa tahun lagi, binatang buas dari keluarga Li di utara itu, naga besar Heitesu, iya, mereka akan menghabisimu. Ketika di sini, dia itu si Pak Tua itu bacot kali, banyak ngomong. Shin di sini malah tersenyum saja. Ya, dia bilang apa? Liu Jinyu Utara, Jingnan Heitaisu, apalah itu. Bakat serupa dengan mereka, mirip, mimpi saja. Tiba-tiba di sini, ketika dia tuh baik oceh, baik ngomong, Pak Tua tuh langsung mengeluarkan sebuah teknik lagi kan. Dan itu, para penonton ini, mereka sadar kalau itu adalah kekuatan dari roh air. Chen masih kan berdiam diri, masih melihatnya, ya kita lihat saja sampai mana kekuatan mereka itu. Iya, kekuatan dari Chen Fuyun.
roh air pada umumnya digambarkan dalam bidang pembudidayaan vena roh air. Ada banyak roh yang tersembunyi di dunia ini. Di atasnya itu masih ada seperti Jiang Zonglin dan juga Hai Zonglin. Ternyata begitu ya triknya, yang kekuatannya berbasis pada roh air, dia mampu mengerahkan kekuatan yang mendekati kelas menengah kondensasi dari Qi. Tapi di sini Qin Xuan itu tidak ada takut-takutnya. Dan mereka menonton, mereka bahkan takut ya. Mereka beranggapan kalau ini adalah hal yang sangat buruk. Si botak tadi yang sudah kalah itu, dia malah tersenyum. Dia berkata, siapa yang menang dan yang kalah sudah terlihat kan? Sangat disayangkan jika beberapa tahun lagi, Cina pasti akan memiliki master yang lain. Metode erai suram seperti itu benar-benar mempermalukan bagi roh air, vena roh ini. Orang awam di dunia ini sangatlah bodoh dan berlagak sangatlah kejam. Qin Xuan berkata seperti itu dengan sangat santuy di hadapan semua orang. Dan di sini, Qin Xuan itu langsung menerka sebuah teknik jet guntur. Bayangan kekuatan yang langsung berukuran sangatlah besar. Dengan jet guntur itu langsung menyerang ke arah si roh air yang si ular itu. Kau berharap kau bisa mengalahkanku? Mimpi saja kau. Dengan serangan dari Qin Xuan itu, yang telapak tangan itu, ular tuh langsung terpotong-potong ya. Di sini ya, bahkan ular itu, si roh air itu bahkan tidak bisa untuk menyerang ke arah Qin Xuan. Ya, sudah jelaskan di pertarungan kali ini, Qin Xuan itu adalah pemenangnya. Bahkan di sini mereka langsung terkagum-kagum lagi. Mereka seperti kena ulti, kaget 2 kali. Mereka bahkan tidak percaya kalau Qin itu orang yang sangatlah kuat. Seorang Chen Puyin bahkan benar-benar berhasil dikalahkan oleh Master Qin. Qin langsung berkata, kau kalah, apakah kau puas? Dan dia langsung berkata, iya, saya puas. Ya, kalau begitu hancurkan metode muridmu, apakah kau bisa? Ya, tentu, aku bisa. Setelah pertarungan tadi, di sini Qin Xuan langsung berpikir, jika menggunakan roh air itu dengan sangat bijak dan benar, aku rasa itu akan membantu untuk menerobos Qi. Dia langsung meminta kepada nakoda ini untuk menghentikan kapal itu. Dan secara otomatis dia langsung melompat ke dalam air, tapi di sini ia berjalan bung. Ya, dia itu seperti bukan manusia dan mereka yang melihatnya, mereka beranggapan kalau itu adalah hantu. Dan Qin Xuan yang telah masuk ke dalam dasar lautan ini, ia yang melihatnya, ia langsung berkata kan, aku merasakan ki spiritual yang sangat kuat itu berada di dalam bawah karang ini kan. Dengan kekuatan itu, di sini Qin Xuan langsung menggunakannya dan secara otomatis dia berpikir untuk langsung menyerapnya untuk mencapai tingkat ekstrim pada saat yang sama agar dapat menebus ke ranah berikutnya. Dan di sini Qin Xuan berusaha untuk meditasi kultivasi untuk berusaha menerobos ke tahap selanjutnya. Sementara di sini mereka ini sang nakoda yang mengendarai kapal ini, mereka berpikir, lama kali ya bocah itu. Dan bahkan ya, lautan itu tiba-tiba langsung membeku. Di sini tiba-tiba ya, datanglah sebuah kapal yang sangatlah besar. Menggunakan sebuah teropong yang langsung melihat lingkungan sekitarnya. Mereka di sini datang untuk menyelidiki sesuatu yang bernama ular iblis. Membentuk pasukan penyelam dan juga para kultivator. Di sini mereka yang langsung menyelam dan langsung mengabarkan kalau memang benar. Mereka itu pasukan menyelam yang langsung timbul lagi kan, mengabarkan memang benar ini lokasinya. Mendengarkan kabar yang sangat gembira itu, mereka langsung berpikir untuk langsung menyerang sang ular itu. Dan mereka para kultivator yang grade A itu, mereka langsung bertarung kan melawan ular itu. Tapi ternyata di sini ular itu tidak bisa diatasi oleh mereka karena di sini ular itu bukan tandingannya dan mereka itu masih sangat lemah untuk melawan ular itu, apalagi untuk mengambil sisiknya. Di pertarungan itu tiba-tiba Qin Xuan langsung muncul. Qin Xuan langsung berkata, sepertinya aku terlalu lama berkultivasi di bawah air ini untuk menyerap aura roh air. Dia yang bernama Liang ini yang melihat Qin Xuan, ia berpikir kan, orang ini siapa dia? Tiba-tiba datang dan bahkan ia menginjak lautan, bukannya dia tenggelam.
Kinson yang berkata untuk ular itu segera pergi. Dia yang memanggil ular itu dengan sebutan monster kecil, dan Pak Tua sang kultivator itu ia berpikir kan, monster kecil, kau pikir kau bisa untuk melawannya? Panjang ular ini lebih dari 100 meter, dan dia menyebutnya ular kecil. Gila, kau sebut kau itu dewa, iya. Karena ular itu tidak pergi di sini. Ya, ia langsung berkata kan si Kinsuan ini sangat menarik. Ular ini menjadi seperti ini dalam 300 tahun. Dalam 500 tahun akan menjadi monster iblis dan akan menjadi naga dalam 1 milenium. Dengan bantuan roh air, dia pasti bisa berubah drastis sampai sejauh itu. Bahkan ia juga mengendalikan beberapa kekuatan. Tapi tidak kusangka iblis ini masih ada ya di bumi. Sang ular itu, ia langsung menyerang ke arah Kinsuan, tapi Kinsuan dengan kekuatannya itu, karena di sini Kinsuan itu telah naikkan bantuan dari roh air itu ketika ia berkultivasi. Kinsuan langsung berkata, kau itu iblis bodoh. Dengan serangan dari Kinsuan itu, mereka melihatnya, mereka langsung berkata, dia, anak ini benar-benar luar biasa, di luar nurul ini mah. Dia langsung berpikir, anak itu lagi-lagi mengejutkanku. Anak itu mungkin akan mati, dan Huang Lao harus bergegas menyelamatkan diri. Dan mereka di sini langsung berpikir kalau ya Kinsuan itu akan mati kan. Bahkan di sini mereka langsung kaget kan ketika melihat ular itu yang sisiknya langsung terlepas. Mereka yang melihatnya langsung berkata, ini bagaimana mungkin ya? Dia menahan serangan yang sangat luar biasa itu. Siapa anak itu? Di sini Kinsuan langsung mengeluarkan sebuah kotak kecil dan itu adalah sebuah segel. Di sini Kinsuan langsung berkata kan, kau itu iblis kecil dan berani ingin melawanku, iya. Hari ini akan kuperlihatkan bagaimana kekuatan magis yang sebenarnya, dan itu yang ia keluarkan adalah sebuah segel dari sungai Sengshan. Dan ular itu, sang iblis itu, ia langsung babak belur kan ya. Dan setelah itu, ular itu, ia langsung takluk dan menurut perkataan Kinsuan. Kinsuan langsung berkata, kalau begitu, ya aku akan mengambil 1 liter dan 3 potong sisik, lalu bagaimana? Ya tentu dong, di sini ular itu langsung mengangguk saja. Dan Kinsuan langsung berkata ke arah kapal dari si liang ini, dan kalian itu ingin mengusir kapalku, iya. Si kultivator itu langsung berkata, tidak, saya tidak berani kok master. Kami tidak tahu kalau itu adalah kapal kau, dan kami, ya suruh mereka untuk pergi sebelumnya. Di sini, Kinsuan langsung kan menebas ular itu untuk mengambil sebuah cairan yang berwarna hijau itu. Tapi di sini, dengan kultivasi milik Kinsuan, ia langsung mengobatinya kembali. Kinsuan langsung berkata, untuk itu ini akan bisa kan mengobati Hehyun. Dengan darah hijau dan sisik hitam ini, tak akan ada masalah lagi untuk mengobatinya. Dan sekarang mereka telah sampai di dermaga Linhai. Di sini, ia langsung disambutkan oleh cucu dari Panatuamo. Mereka melihatnya, mereka bahkan takjub. Huang Lao, menurutmu seberapa kuat orang ini? Atau dia itu seorang Grandmaster ya? Di sini, mereka langsung takjub kan? Ketika melihat Kinsuan itu sangatlah dihormati. Tapi tiba-tiba di sini ketika Kinsuan menelpon Hehyun, dia langsung berkata kan, untuk dia di mana kau itu? Tapi di sini ternyata Hehyun itu sedang berobat tanpa sepengetahuan Kinsuan. Di sini ya tiba-tiba Kinsuan dengan auto gercep, ia jalur udara, dia langsung sampai kan. Kinsuan langsung berkata untuk kalian semua itu menyingkirlah, atau kalian semua itu akan kubunuh. Dan mereka yang melihat Kinsuan, mereka langsung bertanya kan, siapa kau itu? Bahkan tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk ke dalam sini. Ya, mereka langsung kan tidak bisa untuk menghalangi Kinsuan yang tiba-tiba Kinsuan itu telah berada di depannya. Sang dukun itu berpikir, dia itu gerakannya cepat sekali ya. Si dukun itu, ia langsung berkata, aku tahu kau itu peduli dengannya. Tapi caramu masuk itu, ya kau salah, Bung. Tapi di sini, Kinsuan berkata kan, aku bilang kau itu menyingkirlah. Aku tidak peduli ya siapa kau itu, mau kau itu dukun atau siapa. Yang pasti aku akan menghancurkanmu kalau kau tidak menyingkir.
Di sini, ya si dukun itu langsung terdorong mundur kan oleh sapu tangan dari Kim Swan. Kim Swan yang melihat Hyun, ia langsung berpikir, gawat. Dia langsung dengan gercep kan untuk mengobati Hyun. Mereka berdua nih bertanya siapa orang itu. Mereka beranggapan kalau Kim Swan itu akan merusak meridiannya. Tapi di sini ia langsung dihentikan kan oleh So Hyun Yun. Ia berkata kalau tunggu, kita lihat sebentar apa yang akan terjadi. Kurasa Hyun itu akan segera membaik sih. Dan sementara di ruangan ini, Kim Swan itu berusaha kan untuk melindunginya. Kim Swan langsung berkata, hari ini kau tidak akan bisa untuk keluar dari sini. Hah, apa maksudmu? Suyun berkata kalau ya si dukun wanita itu dia adalah orang yang terpenting yang bisa mengobati Hyun. Tapi di sini Kim Swan berkata, lalu kenapa? Sang dukun itu tidak menerimanya dan dia langsung berkata, sepertinya kau belum mengenal siapa aku ya. Apa dunia sudah melupakan nama seorang dokter sepertiku? Bahkan bocah sepertimu itu berani sekali menghinaku. Aku ingin tahu apa yang bisa kau hentikan dengan seranganku ini. Dan mereka langsung adu mekanik, tapi dengan gercep di sini, ya Kim Swan lah pemenangnya. Mereka di sini bahkan yang melihat Kim Swan itu mereka langsung berkata, menghadapi seorang master hanya dengan satu tangan saja. Betapa sombongnya anak ini. Dan Suyun yang melihatnya, dia langsung berkata kan, apakah Kim Swan itu memiliki kekuatan yang sangatlah besar. Dengan kekuatan milik Kim Swan, dengan telapak tangannya saja yang menyerang si dukun itu. Ya, akhirnya si dukun itu langsung kan KO. Mereka di sini berdua ini langsung kaget ketika melihat Kim Swan itu benar-benar telah membunuh sang dukun itu. Ia langsung berpikir, tak lama lagi Allah obat ini akan memburu anak itu. Bahkan keluarga Suh tidak akan mampu untuk membantunya. Kim Swan, ia langsung mengobati Suh Hyun itu kan, dengan kekuatan yang ia dapatkan tadi, dengan ular tadi, ia langsung menyembuhkan si Hyun itu. Hyun yang sadar, dia berpikir kalau, wah, apakah ini Kim Swan yang dulu ya? Bahkan di luar sini, Kim Swan itu langsung menyerang mereka semua. Ia komplotan dari wanita si dukun itu. Di sini, Kim Swan yang telah berada di apartemennya, yang tiba-tiba, ya Suyun itu telah datang lagi. Kim Swan bertanya kan, lalu kenapa kau datang kemari? Ada keperluan apa? Mendengarkan itu, Suyun langsung menjawabnya, aku kesini ya karena kau itu masih sendiri kan. Jadi aku sedikit perlu bantuanmu. Tapi sebelum itu ya, di sini, ya Kim Swan langsung bertanya kan, dia ingin bertanya, aku ingin tahu tentang pendapat pribadimu tentang masalah kemarin. Kalau diingat-ingat lagi ya, keluarga Kim itu memang sangatlah hebat, tapi Kim Swan itu telah keluar dari keluarga Kim karena ayahnya itu telah menikah dengan rakyat biasa. Dan di sini, ya sama sekali, jadi Kim Swan itu tidak ada hubungan lagi ya dengan keluarga Kim. Aku punya kabar mengenai Jin Sui, grup milik ibumu itu. Mendengarkan itu, Kim Swan langsung berkata, katakan apa yang kau maksud. Suyun langsung kan merona pipinya. Ia langsung berpikir, kali ini kau akan berterima kasih kepadaku. Dan di sini, Suyun dia langsung menjelaskan tentang grup milik dari ibu dari Kim Swan. Grup dari Jin Sui itu baru-baru ini mengalami masalah yang sangat besar. Lalu apakah kau tahu apa yang terjadi di Jingnan? Kim Swan ia langsung menjawabnya. Ia berkata kalau yang aku tahu keluarga Su itu, iya, He dan Song itu bekerja sama di sana kan. Lalu apa Jinsu Group itu sudah melakukan hal besar. Ibumu memang sudah menjadi legenda di sana, tapi pengaruhnya itu masih jauh daripada 3 keluarga besar itu. Jadi intinya apa sih, kata Kim Swan? Suyun langsung menjelaskan lagi kalau ya aku tidak bermaksud untuk meremehkan ibumu, tapi ya sudahlah, aku tahu. Lanjutkan saja apa yang ingin kau bilang. Di Jingnan, meski 3 keluarga besar itu cukup mendominasi, tapi itu tidak sepenuhnya. Selain 3 keluarga ini, masih ada beberapa kelompok di kota Jingnan. Lalu apa yang kamu maksud dengan penguasa dunia bawah, Zhen Huinlong dan Yun Lun Hao? Hah, kok bisa dia tahu ya? Bukannya mereka itu tersebar mulai dari selatan sungai Yangtze. Lebih dari 100 tempat hiburan di sana itu dikuasai oleh mereka. Mereka juga mendominasi perputaran uang di kota Jingnan. Kabarnya perusahaan besar berada di bawah kendali Yun Hao.
Itulah kenapa dua kelompok itu bisa disebut dengan penguasa dunia bawah. Namun pada kenyataannya, mereka adalah anjing pelayan dari keluarga Chen. Kinso langsung berkata, apakah kau tahu cara menemukan Yun Hao dan Zheng Winlong? Kalau soal itu, aku pun tidak tahu mengenai mereka secara detailnya. Tapi aku sempat mendapat kabar kalau mereka akan melakukan sesuatu pada Jinsu Group, milik ibumu itu. Sepertinya beberapa perusahaan besar akan menekan keuangan Jinsu Group itu. Di sini, Suyun berkatakan kalau dia akan menyerang keluarga milik ibu dari Kim Suan untuk membuat masalah. Kim Suan langsung berpikir, sepertinya aku akan pergi ke Jingnan, tapi tidak dalam waktu yang sangat dekat. Mereka adalah orang-orang yang menyinggungku dan juga keluargaku di kehidupanku sebelumnya. Aku tidak akan pernah melepaskan mereka itu dari keluarga Chen. Di sini, Kim Sol berkatakan kepada Suyun, untuk kau ambillah ini, ada 300 juta yuan di dalamnya, dan berikan semua itu kepada Jinsu Group. Dia bingung kan, kok dia banyak kali ya duitnya ini? Dan seperti biasa di sini, Kim Sol langsung kembali ke sekolahnya. Dan di sore hari, di sini Kim So langsung disamperi. Iya, dijemput oleh cucu dari Panatuamo. Dia langsung berkata, Tuan Kim. Dia langsung bertanyakan siapa wanita itu. Apakah aku tidak salah lihat bagaimana bisa ya wanita kaya itu mengenal dengan Kim Suan? Mereka yang melihatnya mereka langsung sirik kan ya. Ia dengan gercep di sini Kim So langsung kan pergi lagi mengendarai mobil. Di sini cucu dari Panatuamo itu langsung berkata, Tuan Kim, aku tidak bermaksud ya mengganggumu sekarang. Tapi kali ini ada sebuah jamuan di kota Jingsui dan kurasa kau akan sedikit tertarik. Mendengarkan itu, di sini Kim So benarkan langsung tertarik dan dia langsung berkata, jamuan, katakan padaku. Cucu dari Panatuamo ini langsung menjelaskan, ia langsung berkata, berjamuan ini akan dihadiri banyak keluarga besar. Acara ini juga merupakan penyambutan orang besar seperti dirimu. Kim Son bertanya kan orang besar siapa yang ia maksud. Apa orang besar yang dia maksud itu adalah Qin Lian? Itu adalah orang yang tidak biasa dan memiliki pengaruh. Cucu dari Panatuamo itu langsung menjelaskan kalau orang itu ya salah satu dari bermarga Xiao. Dan dia bernama Xiao Rujun. Kim So langsung ngerti kan, dia langsung paham kalau yang ia maksud itu adalah ayah dari Xiao. Iya, ayah dari Xiao Wu. Cucu dari Panatuamo tuh langsung berkata, oh jadi Tuan Kim mengenalnya. Di kehidupan sebelumnya Kim Suan itu nama Xiao Rujun cukup dikenal. Bahkan keluarga Xiao dikenal sebagai raksasa dari selatan. Awalnya, keluarga Xiao itu hanyalah keluarga biasa. Karena kemampuan mereka itu sangat pintar dan sangat apik dalam bernegosiasi. Perlahan keluarga Xiao mulai berkembang, hingga akhirnya disebut sebagai raksasa selatan. Dia langsung menjawab ya kalau, ya tentu aku akan menghadiri pertemuannya. Di hari pertemuan di sini, mereka semua para sultan telah berkumpul. Mereka langsung menengok kalau itu adalah dari keluargamu. Di sini yang datang itu adalah cucu Panatuamo bersama dengan Kim Suan. Orang ini langsung berkata, dia ini kan ya orang yang sangat tidak suka dengan Kim Suan. Dia langsung berpikir kan, sedih bocah itu datang juga kemari. Di sini Xiao langsung menyampiri ya Kim Suan. Xiao langsung berkata, Kim Suan. Di sini para lelaki buaya di sini mereka sangat tidak suka ketika Xiao itu bertemu dengan Kim Suan. Mereka langsung bertanya-tanya, siapa anak itu? Ada hubungan apa sih dengan Xiao? Dan dia, cucu dari Panatuamo itu juga melirik kan, dia penasaran. Dia langsung berkata, Xiao itu dia terlihat sangat akrab ya dengan Tuan Qin. Aku bahkan tidak memiliki kekuatan internal. Apakah aku pantas ya berada di sisi dari Tuan Qin? Qin San yang melihat Xiao itu, ia berpikir, sebagai anak dari Xiao Rujun, tentunya harus menjaga reputasi ayahnya dan selalu menjadi pusat perhatian. Mungkin dia tidak bisa bertindak bebas seperti yang dia inginkan, tapi dia harus menerima semua itu kan. Di sini seseorang langsung mendekatkan dan dia langsung berkata, Xiao. Xiao bingung kan, apakah dia itu seorang ya Xiao Rujun? Karena di sini Xiao itu bahkan belum pernah bertemu dengan ayahnya.
Dan di sini ketika dia melihat putrinya itu dipegang tangan oleh Kim Swan, di sini Kim Swan langsung kan memperkenalkan namanya. Ia langsung berkata kalau perkenalkan namaku adalah Kim Swan. Xiao Rujun tuh langsung berkata, sekarang bukankah kau sudah tahu siapa Xiao Wu itu? Ya tetap saja Xiao Wu itu adalah orang yang sudah ku kenal dan itu sangatlah lama. Dia itu adalah anakku, kata Xiao Rujun. Ya tentu, bukankah dia sudah bilang setelah pertemuan ini, kau dan dia tidak ada hubungan apapun lagi. Mereka di sini langsung berkata kan, apakah bocah itu sudah gila ya? Apakah dia tidak tahu sedang berbicara dengan siapa? Bahkan keluargamu itu tidak akan mampu untuk membantunya. Terlebih lagi, dia hanyalah dari keluarga Qin saja. Mereka di sini berpikir kalau Qin Shan itu membuat masalah dan mencari gara-gara lagi dengan Xiao Rujun. Xiao Rujun langsung berkata kalau kau tahu kan, di Lin Hai ini aku tidak peduli siapa nama keluargamu. Bagiku mereka hanyalah semut saja. Jika kau mau, aku bisa membuat keluargamu hidup melarat seperti anjing saat ini juga. Di sini Xiao Rujun itu langsung menantang Qin Shan. Tapi dengan santainya Qin Shan langsung menjawab, ya ternyata Xiao Rujun ini ingin menyombongkan dirinya di hadapan anaknya. Lalu apakah kau bisa menemukan orang yang lebih pantas dari diriku? Dan di sini ketika perdebatan mereka telah kelar, si Xiao Rujun itu langsung menghampiri cucu dari Panatuamo. Ia langsung berkata kalau ya kali ini tujuanku datang ke sini sebenarnya adalah untuk bertemu dengan Master Qin. Dia lagi-lagi tidak tahu ya kalau Qin itu, masternya itu adalah Qin Swan. Cucu dari Panatuamo itu langsung berkata kan, jadi Tuan Xiao kesini datang itu untuk bertemu dengan Tuan Qin, iya. Iya, apakah Master Qin sedang berada di Jingshui? Ya, untuk saat ini sih ada ya, di ruangan ini pun dia ada. Jadi kapan Tuan Xiao itu ingin ku antarkan bertemu dengan Tuan Qin? Untuk sekarang sih dia sedang sibuk ya, tapi aku akan mencoba untuk memanggilnya. Xiao Rujun langsung berkata kan, lalu apakah dia datang ke pesta ini juga? Dan cucu dari Panatuamo tuh langsung menjawabnya, iya, dia telah datang. Dan mereka berdua di sini celengak-celengukan mencari Tuan Qin. Xiao Rujun langsung berpikir, ku dengar Master Qin itu memiliki kekuatan yang sangatlah kuat. Dan di sini ia langsung berteriakan, Master Qin, aku Xiao Rujun ingin bertemu denganmu. Qin Shan, dia langsung berkata, aku memang ada di sini, lalu ada apa? Dan mereka kaget kan? Jadi maksudnya itu kau adalah Master Qin? Iya. Mereka di sini langsung tertawa. Mereka tidak percaya kalau dia itu adalah Master Qin. Kau itu lelucon kali ya. Lucu kali kau ini. Hanya karena namamu itu Qin, jadi kau beranggapan kalau kau itu adalah Master Qin. Dan di sini mereka langsung kan adu mekanik untuk mengetes kekuatannya. Ketika ia langsung menyerang ke arah Qin Swan, di sini Qin Swan langsung menahannya dengan satu tangan saja. Mereka di sini yang melihatnya mereka bahkan tidak percaya. Dan di sini si tua itu langsung terdorong mundur cuy. Dan Xiao Rujun ia langsung sadar kalau Qin Shan itu teman dari anaknya itu adalah Master Qin yang sebenarnya. Mereka langsung kena mental kan ketika mereka menghina Qin Swan, tapi ternyata di sini Qin Swan itu adalah Master Qin. Dan mereka bahkan tidak percaya. Ketika di sini mereka mengetahui Qin Swan itu adalah Master Qin, jelas kan? Karena mereka tidak jadi untuk meminta bantuan dari Qin Swan.